Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Kang Hayat. Menulis buku itu tidak asal-asalan nulis, harus diperhatikan siapa pembacanya, siapa pembelinya, bagaimana pasarnya, bagaimana pengguna dan pemanfaat dari buku kita. Menulis itu juga harus terarah dengan baik dan benar agar karya tulis kita itu bisa memberikan aspek kemanfaatan yang luar biasa. Apa saja yang harus diperhatikan oleh penulis sebelum menulis buku sebagai segmentasinya. Jadi menulis buku itu harus melihat dari segmentasi. Segmentasi itu apa saja segmentasi bagi para penulis itu? Simak terus ya. Teman-teman semua, untuk menjadi penulis yang baik, tentu kita harus memperhatikan dua segmentasi ini dalam proses kepenulisannya. Yang pertama, segmentasi yang harus diperhatikan oleh seorang penulis adalah siapa pembaca dari buku saya. Harus tahu pembacanya, harus dipahami pembaca dari buku kita itu sebelum kita menulis. Pastikan pembacanya misalnya mahasiswa, maka bagaimana kita akan menuliskannya berdasarkan pemahaman, pengetahuan, karakter, dan pikiran-pikiran dari mahasiswa. Jangan sampai kita nulis buku untuk kebutuhan mahasiswa, tapi ternyata dalam proses penulisannya itu tidak sesuai dengan kebutuhan atau apa yang diharapkan oleh mahasiswa. Contoh, mau nulis buku tentang pendidikan, maka pastikan pendidikan yang bisa dipahami oleh mahasiswa, pendidikan yang bisa dimengerti oleh mahasiswa. Biasanya penggunaan dan penyajian bahasa itu sangat berpengaruh sekali terhadap tingkat pemahaman mahasiswa di dalam membaca buku. Termasuk misalnya data-data atau dokumen-dokumen pendukung yang lain itu juga mendukung dan membantu proses pemahaman. Contoh misalnya bisa juga ketika menulis buku pendidikan untuk kebutuhan mahasiswa bisa diikuti dengan gambar-gambar yang bisa memberikan aspek kemanfaatan yang komprehensif bagi mahasiswa. Ketika kita menulis buku sesuai dengan kebutuhan mahasiswa secara keseluruhan dari bentuk buku dan wujud buku itu, maka bisa dipastikan buku kita itu akan disukai dan dibaca oleh mahasiswa secara mayoritas, karena mereka ketika membaca buku itu tentunya bagaimana ia bisa memahami dari setiap alinea yang dibacanya. Yang kedua, segmentasi kedua ini berkaitan dengan pasar. Kira-kira buku yang kita tulis itu segmentasi pasarnya bagaimana? Pasar kira-kira melihat dari buku kita itu seperti apa? Kira-kira laku enggak buku yang seperti saya tulis ini? Kira-kira banyak enggak dipakai oleh masyarakat luas terkait dengan buku pendidikan misalnya? Apakah semua program studi pendidikan itu akan menggunakan buku yang kita tulis? Contoh misalnya buku pengantar pendidikan. Mestinya kalau kita jeli melihat pasar tentang buku pengantar pendidikan, maka seluruh program studi pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan itu memanfaatkan dan menggunakan buku kita yang judulnya pengantar pendidikan itu dijadikan sebagai referensi baik bagi dosen dalam penelitian, pengabdian, ataupun dalam pembelajaran, atau bagi mahasiswa dalam belajar mandiri dan belajar kelompok atau dalam mengerjakan tugas akhir. Itu pentingnya segmentasi pasar. Kedua segmentasi ini merupakan kunci untuk membuat buku yang bestseller. Bestseller banyak dibaca, laku di pasar, sehingga dengan demikian maka aspek kemanfaatan dari buku itu akan menjadi sangat luas. Bisa dipakai buku kita itu dari Sabang sampai Merauke di semua fakultas yang memiliki relevansi dengan topik buku yang kita tulis. Jangan sia-siakan ketika kita sudah berniat ikhtiar untuk menulis buku. Pastikan kedua segmentasi itu menjadi catatan
catatan penting bagi kita sebagai seorang penulis. Walaupun kita memang menulis bukan untuk mengejar bestseller, iya, tetapi dengan bestseller maka keuntungan kita akan sangat banyak, keuntungan secara materi maupun imateri. Sangat penting sekali untuk memperhatikan dua hal ini, dua segmentasi ini sebagai modal kita bisa menulis. Menjadilah penulis yang bermanfaat dan berguna atas karya-karya kita, sehingga tulisan-tulisan kita itu bisa melampaui zamannya, bisa melampaui umur kita. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Jika ada komentar yang mendukung, silakan bisa tulis di kolom komentar. Saya sangat berterima kasih kepada para viewers, pada subscriber untuk mendukung channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.